Iya, iya. Ada Ya, lagi? makasih Kak Agatha. Penjelasannya jelas banget. Kalau yang nggak eh, melakukan liturgi itu, menurut Kak Agatha salah nggak? Ya masalahnya kalian tidak punya liturgi itu. Kan kalian tidak punya liturgi Rasul Yakobus. Makanya liturgi kalian seperti itu. Kalau yang tidak melakukannya gimana, Kak? Ya kalian tidak mengikuti liturginya. Itu aja sih. Kalau dikatakan salah atau tidak salah, ya kalian tidak mengikuti apa yang diajarkannya para rasul. Sementara Yesus itu menyuruh kepada muridnya untuk memuridkan kita. Artinya rasul itu adalah guru kita sebagai murid yang mengikuti guru kita, yaitu para rasul. Salah nggak? Ya kalian itu sebagai murid yang tidak mentaatinya. Hanya itu aja. Silakan Bang Gundala. Ya, yang terakhir Kak Agatha, kalau yang teman kita yang di seberang itu kan mereka nggak mengakui Yesus itu hanya sebagai manusia ya, nabi, bukan Tuhan, bukan juru selamat, dan mereka tidak mengakui Yesus itu disalib, tapi sebagai yang disalib itu yang diserupakan. Nah, kalau dia berpendapat begitu, berarti nubuat-nubuat di perjanjian lama itu semua mereka tolak artinya. Mereka menganggap Nabi Yesaya pembohong berarti. Lalu mereka juga sudah menista rasul-rasul murid Tuhan Yesus yang 12 orang. Karena mereka, rasul kan membela iman mereka sampai mati ya, semuanya ya. Berarti mereka nggak mengakui. Nah, apakah mereka bisa disebut sebagai antikris ya? Itu aja sih Kak Agatha pertanyaannya. Makasih banyak kesempatannya ya. Oke, Thank you. ini saya jawab ya. Kalau lo bagaimana tanggapan kita tentang mereka? Yang pertama, mereka tidak memiliki pengetahuan. Di dalam ajaran mereka, mereka tidak mengenal Rasul Nabi Yesaya. Dan di dalam kitab mereka hanya dinarasikan bahwa Yesus yang mereka duga adalah Isa, ya, itu hanya sebagai nabi. Kenapa? Karena informasi yang disajikan hanya sekedar itu. Bisakah kita menyalahkan mereka? Lah, mereka tidak tahu apa-apa. Karena mereka itu masih dalam kegelapan. Itu yang pertama yang harus kita tahu. Narasi mereka, asumsi teologis mereka di dalam kitabnya mereka, itu hanya mengatakan bahwa Yesus itu hanya nabi. Ya mereka hanya dapat pengetahuan seperti itu. Kalau saya analogikan gini Gundala, mereka masuk sekolah SD. Nah di kelasnya itu mereka cuma diajarkan penjaskes. Terus kita bilang, lu gak ngerti IPA, lu gak ngerti matematika lah, orang gurunya cuma ngajarin penjaskes. Bisa gak kita salahin? Mereka itu menista Nabi Yesaya, mereka itu menista rasul-rasul. Ya enggak, karena mereka memang tidak diajar untuk itu. Kita tidak boleh seperti itu. Tapi kalau disebut mereka antikris, ketika kita sudah memberitakan kebenaran itu, di situ mereka jadi antikris. Karena mereka kan tidak mengenal dalam ketidaktahuan. Mungkin nggak mereka antikris, melawan Kristus, sementara mereka tidak bertanya dan mereka tidak mengerti apa-apa dan mereka tidak berdialog dengan kita. Tidak. Tetapi ketika kita memberitakan firman itu kepada mereka, mereka menolak, di situ mereka menjadi antikris. Mereka itu hanya orang-orang dalam ketidaktahuan. Mereka tidak kenal Nabi Yesaya. Mereka tidak kenal Matius. Mereka tidak kenal Lukas. Tidak kenal rasul-rasul dan para nabi yang lainnya, kecuali yaitu yang sering mereka narasikan 25 nabinya itu. Jadi bisakah kita menyalahkan mereka? Justru kita harus menerangi mereka. Justru kita itu harus menjadi garam. Justru kita itu harus menjadi terang yang di atas kaki Dian, supaya mereka yang di dalam kegelapan melihat cahaya itu dan terbuka matanya. Makanya perintah Tuhan Yesus kita itu harus menjadi garam, supaya bisa memberikan rasa kepada mereka, karena mereka selama ini tawar hati. Kita itu disuruh untuk menjadi terang karena mereka selama ini dalam kegelapan. Sementara kita, orang Kristen atau gereja itu disebut adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Begitu kan ayat di Alkitab mengatakan. Bisakah kita mendakwa mereka? Ketika kita sudah memberitakan firman Tuhan, mereka bebas untuk menolak atau menerimanya.
Tetapi penghakiman itu hanya untuk Yesus dan milik Yesus, bukan milik kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya beroleh hidup kekal, yang tidak percaya binasa. Berarti di situ ada kehendak bebas. Mereka itu diberikan free will untuk menerima atau menolak hidup kekal itu. Jadi apakah mereka antikris ketika kita beritakan kebenaran? Mereka menolak. Mereka sudah menjadi antikris. Kalau mereka tidak mendengarkan firman kita, bagaimana mereka bisa menjadi antikris? Mereka tidak ubah seperti orang-orang ateis yang tidak mengenal Taurat maupun Injil keselamatan. Seperti itu Bang Gundala. Oke, makasih banyak Kak Agatha penjelasannya. Thank you banget. Thank you. Tuhan berkati Bang Gundala. Semoga mertua gue lihat dan anak menantuku bagus. Mari kita membangun citra yang baik gitu ya. Astaga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tuh boleh nggak menyebut mereka seperti itu ya, sampai kita memberitakan itu. Sampai kita memberitakan Yesus itu yang benar itu seperti apa, yang sempurna, yang lengkap itu seperti apa, barulah di situ mereka bisa disebut antikris. Karena banyak juga di antara mereka, ya, teman-teman 800 orang. Mereka yang tidak tahu apa-apa, bahkan tentang imannya pun tidak tahu, apalagi tentang kita. Itulah sebabnya kita orang Kristen harus menjadi terang dan garam, harus menjadi ranting dari pokok anggur yang menghasilkan buah. Kalau kita menjadi ranting yang tidak menghasilkan buah, maka kita akan ditebang dan dibuang ke perapian. Sebab keselamatan itu untuk segala bangsa, bukan untuk kita doang. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Ya. Oke. Kamu nggak capek, bukan Isa Jega? Gak apa-apa kan di situ ya. Aku soalnya lagi menerangkan ya, agak dicuekin dikit lah ya. Nggak apa-apa lagi. Halo, Kumala Dewi. Halo. Bukan. Kak, tapi ada yang mau nanya itu loh, Yohanes 20:23. Gak apa-apa, naik aja. Nah, ini ada Amang Tabita ini ya. Halo Amang Tabita. Salam. Salam. Tadi kan, yang tadi apa itu? Apa salam Bunda Maria itu ada rupanya ya di Alkitab ya? Ada dong. Itu kan salam malaikat, bukan salam Bunda Maria sebenarnya. Tapi kan ini kan, memang kan kalau Amang mau sholat kan, ntar lagi aku mau sholat lagi. Kan ini kan Theotokos itu apa artinya itu? Makanya aku nggak tahu kan. Katanya, Hai Theotokos, terpujilah engkau gitu. Apa artinya itu? Theo itu Allah, Tokos itu adalah ibu. Jadi Bunda Maria, ibu dari Allah kita. Ibu dari kemanusiaan Allah kita, yaitu Sang Firman Yesus Kristus. Oh. Makanya disebut dia Theotokos. Ibu dari kemanusiaan Allah kita. Atau Bunda Allah kita sebut. Oh, itu maksudnya. Cuma aku kan nggak tahu maksudnya apa sih, gitu kan. Jadi kalau aku baca ini kan, jadi kan kalau malam kan seringnya Amang juga sholat, sembahyang kan. Ini kan katanya para episkop, para guru-guru, maksudnya apa itu ya? Kita berdoa itu. Doa kan ada 2 malam itu. Apa doa santak malam? Apa artinya itu? Kan kita kan berdoa dia untuk apa para nelayan-nelayan. Wajib itu ya kita doakan ya. Para guru, orang tua. Itu emang doa. Kan dikatakan ya, terpujilah Allah yang membuat para nelayan. Nah, itu kan. Jadi bukan kita mendoakan nelayan, coba dibaca lagi deh. Bentar ya. Oh, iya. Ini cara bacanya mungkin ya, Amang ya. Iya. Amang mau baca sholat yang mana? Yang malam hari, yang Iya, jam 9. Jam 8 lah.
kan ada nih habis makan malam kan? Ya, usai santap malam. Iya. Nih kan. Eh, Bahkan seperti ini. Ya, ya Raja Sorgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, iya. ya, yang memenuhi segala sesuatu. Iya. Ya, benar-benar kembali. Oh, ini dari awal. Yang membuatnya segala ini. Yang di halaman berapa, Mang? 37. Halaman 37, oke. Bentar ya. Hmm. Ini kan, terberkatilah Allah kita. Ini kan, Iya. sekarang dan selalu Terberkati. serta sepanjang segala abad. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Raja dan Allah kita. Marilah kita menyembah kepadanya. Yang mana, Mang? Yang Ini. Pujilah Tuhan. Ini kan Mazmur. Ini kitab Mazmur. Mazmur 104. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan marak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda dan mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, dan apa ini? Berdasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyah. Yang mana, Mang? Tunggu dulu. Ini habis makan malam kan ada itu. Habis makan malam itu kan Yang katanya membuat berdoa para episkop. Berdoa Ya. para untuk episkop gitu loh. Mana? Berdoa para orang tua, orang guru gitu loh. Apa ini apa nih jam sembahyang jam ke-6 ya, saya sempat Tahu yang membuat para nelayan itu tahu sih. Nomor 5 nomor 5 apa? Nomor apa? Nomor apa 4? Tadi aku baca dulu ya. Hah? Nomor 44. 44, oke. 44 kan di sini kan ada nih. Maksudnya apa sih gitu kan? Sebenarnya Berdoa cara untuk membaca, Mang. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oke, yang mana? Ini kan berdoa katanya kan berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku. Nomor 55 sini. Berdoa bagi para bapak, para ibu, saudara-saudaraku yang telah meninggal. Bagi mereka yang membenci kami dan bagi mereka yang mengasihi. Bagi mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada kami dan bagi mereka yang melayani kami. Bagi mereka yang meminta kami dalam ketahlayakan kami untuk berdoa bagi kami. Baru ini kan berdoa bagi pembebasan orang-orang yang tertawan. Maksudnya apa itu? Tertawan seperti apa sih? Berdoa bagi orang-orang yang ditawan. Karena di dunia ini ada banyak orang yang sedang berjuang dalam memberitakan firman Tuhan dan mereka itu ditawan. Oh gitu. Baru bagi pembebasan orang tertawan, baru bagi keselamatan mereka dalam perjalanan darat dan laut. Oh perlu juga itu ya? Iya, itu kan ada. Setiap orang Kristen itu ada yang sedang berjalan yang lagi di dalam kapal, ada yang di pesawat. Nah itu kita mendoakan semua orang. Ini doa siapa? Baru bagi mereka yang sakit, oke lah. Wah. Bagi mereka juga bagi kelimpahan. Wah itu kapan penting lagi itu udah wajar lah. Ini bagi episkop, baru bagi pendiri gereja kudus ini ya. Berarti semua didoakan ya tengah Iya. malam itu ya. Iya, kita berdoa Tapi yang- bagi episkop kita. Nah ini kan Oh iya. lagi sakit ini. Kita Iya, berdoa. aku sekarang tiap hari tuh kalau nggak dari saya katakan aku sekarang itu kalau YouTube Romo Daniel itu tiap hari tuh ku baca apa mau malam mau tidur nanti ku pasang lagi dia supaya lebih paham aku lagi kan. Iya. Enak juga rupanya ya, luar memang amazing dia ya pengajarannya ya. Betul. Luar biasa pengajarannya. Aku di situ banyak mengerti. Oh gini, arti Tuhan, arti Allah, arti ini. Oh gitu. Jadi banyak aku mengerti di situ memang. Jadi lo, yang tadinya salam hai Bunda Maria, di mana tertulis itu? Itu ada di ini di Hukum kanon. salam malaikat ya. Itu ada di Alkitab, bukan di hukum kanon. Itu ada di Alkitab. Ketika malaikat itu mengucapkan salam nih, ada di Lukas itu Pak Amang. Lukas Iya. berapa? Saya baca dulu. Lukas. Sang perawan, salam ya yang penuh rahmat, Maria Tuhan besertamu, terberkatilah engkau di antara para wanita, terberkatilah buah rahimmu, Iya. Yesus, karena engkau telah melahirkan juru selamat kami. Lukas berapa tadi? Lukas berapa?
Lukas. Bentar. Salam ya hai Maria. Ntar ya Mang ya. Ini waktu malaikat itu bertemu dengan Bunda Maria. Di mana tertulis salam Bunda Maria dalam Alkitab? Ada. Oh, di Lukas 1 ya? Lukas 1.